Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa seputar info. Setelah Nopi melaporkan resmi untuk AL dan RDL, kita lihat AL sudah mulai sedikit melemah ya. Ya, sudah sedikit mulai melemah di mana kata-katanya tidak lagi sepedas sebelumnya. Sebelumnya itu kan waduh begitu pedas dan begitu menuju kepada seseorang dan menuju tendensius dan lain sebagainya. Tapi setelah Nopi betul-betul berani melaporkan, sekarang mulai melemah. Ya kalau saya sendiri sih nggak terlalu ini ya ya kalau AL itu kan memang terlalu arogan pada saat kata-katanya ke siapapun yang kira-kiranya menurut dia tidak sesuai dengan jalan pikirannya, dia selalu belak-belakan gitu, memang ya tendensius dan kepada orang disebutkan orangnya seperti itu. Coba kita lihat ini apa yang disampaikan oleh Nopi ya, coba kita dengarkan ya. Alasannya teh? Alasannya udah kelewatan, sudah sangat keterlaluan, dan jujur ini sangat merugikan nama baik saya pribadi, apalagi saya kan ketua yayasan gitu. Fitnahannya sangat tidak berdasar seperti itu. Impact yang dirasakan langsung oleh teteh seperti apa? Impactnya satu yang paling parah, efeknya adalah kena anak saya. Anak saya jadi ditanya, apa sih pekerjaan mama kamu? Apa sih arti kata pelacur? Gitu, jadi sedih banget dengan tuduhan seperti itu. Itu aja. Oke. Ya memang kata-kata yang disampaikan kemudian cur itu sempat disampaikan, tapi memang sempat diklarifikasi oleh AL ya, bahwa katanya itu adalah sebuah pertanyaan. Ya kalau memang arti daripada sebuah pertanyaan itu memang saya kira memang ya, kalau saya kurang tahu apakah nanti di hukum itu akan bermasalah apa tidak, tapi kalau tidak salah memang orang-orang yang ya berkaitan dengan masalah media dan sebagainya, kalau biasa menyebutkan itu selalu dengan tanda tanya. Kalau tanda tanya itu memang apakah seperti itu ya. Nah, tapi terlepas nanti apakah akan ada tindak lanjut dari pihak kepolisian, kita tunggu saja seperti apa. Coba kita dengarkan sekarang tanggapan dari AL seputar pelaporan yang dilakukan oleh Teh Nopi ya. Coba kita dengarkan. Kalau menuduh orang germo, menuduh orang memperjualbelikan, itu sudah memenuhi pasal Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3, ancaman hukumnya 4 tahun maksimum atau minimum pasal 310 KUH Pidana. Saya minta Nopi agar segera ditempuh proses hukum. Belum ada omongan, tapi tidak tertutup kemungkinan itu. Ya. Berarti aku akan pikirkan, tapi kan banyak pengacara yang mau menjadi pengacara Nopi. Saya tetap menyarankan harus ditempuh upaya hukum, karena sangat kurang ajar orang. Kalau menuduh orang, ya bikin laporan polisi dong. Jangan langsung menuduh germo lah, jual beli anak lah. Itu kan benar-benar kelewatan gitu loh. Mending yang ngomong itu adalah manusia berprestasi, orang itu tidak punya prestasi. Iya, tadi Nopi bilang hari Senin mau laporin, tapi saya nggak tahu siapa pakai pengacara siapa. Aku banyak sidang di luar negeri, jadi gua nggak ada waktu. Tapi tetap akan saya bantu. Kalau perlu mungkin akan saya bantu, ya kalau perlu. Apakah akan membantu Bapak Hotman? Mendengar kabar bahwa Hotman Paris siap turun tangan mendampingi Novi jika diperlukan, Alvin Lim yang merupakan kuasa hukum Agus segera memberikan tanggapan. Ya, Alvin secara terbuka mempertanyakan keterlibatan Hotman dalam kasus ini, mengisyaratkan bahwa langkah tersebut terasa kurang relevan. Dalam pernyataannya, Alvin Lim mengungkapkan keheranannya.
Ia mempertanyakan kompetensi Hotman Paris untuk menangani kasus pidana seperti yang sedang dihadapi oleh kliennya. Bahkan, Alvin tak segan-segan melontarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut bahwa Hotman tidak pantas menangani kasus pidana, mengingat reputasi Hotman yang lebih dikenal sebagai pengacara di bidang korporasi dan sengketa bisnis. Ya, saya lucu aja ya, berarti menunjukkan bahwa Hotman itu Masih cetek katanya. Ya, sorry ya, saya bukan ngejek dia masih cetek gimana ya, tapi dia ini orang Indonesia, tapi ternyata nggak ngerti bahasa Indonesia gitu loh ya. Jadi jelas-jelas kalau diputar ulang video saya itu, pertama saya ada kata apakah di situ. Apakah itu berarti adalah pertanyaan. Kenapa saya menanya? Karena saya nggak kenal Novi. Saya nggak kenal, nggak pernah ketemu, wajar dong saya nanya. Daripada saya menuduh dia sesuatu yang buruk, mendingan saya nanya. Karena memang di dalam pikiran saya terlintas apakah uang itu dari hasil jalan pintas. Makanya saya nanya. Kalau memang bukan ya jawab aja bukan. Itu satu. Kedua, video saya itu sudah jelas dari awal berupa opini saya sebagai kuasa hukum. Yang dimana saya mendapatkan surat kuasa resmi. Tentu ya namanya surat kuasa resmi, setiap perkataan saya di luar dan di dalam persidangan itu dalam penanganan kasus pembelaan. Jadi nggak bisa dibilang dari pribadi saya ingin menyerang pribadi Novi. Tidak, ini purely profesional. Dan saya heran sama Hotman ya, karena Hotman selalu bilang kasus receh. Tapi kok kasus receh dia mau jadi kuasa hukumnya Novi katanya. Ya, dan juga kasus receh setiap kali ada perkembangan selalu ngoceh dia di situ, ya kan? Jadi yang mau pansos ini saya atau dia? Kalau saya jelas loh Mas, karena kenapa? Saya punya surat kuasa. Pansos, ya. Ya, yang namanya saya punya surat kuasa, saya ngoceh itu bukan pansos, tapi saya melakukan perbuatan yang namanya beracara. Makanya saya bilang jangankan cuma satu Hotman, 1000 Hotman pun dia turunin gak bakal menang. Kenapa? Hotman tuh gak ngerti hukum pidana Mas. Dia tuh tiap kali ngurusinnya kepailitan, gak ngerti hukum pidana. Ya makanya penjahat kayak Budi Said dibilang korban. Ya, penjahat dibilang korban dibilang penjahat di situ. Orang nanya dibilang mencemarkan, ya. Nanti orang mencemarkan, ya dibilang sama dia menanya di situ. Jadi nggak heran lah ya. Kalau cuma satu Hotman aja, saya tiup juga terbang itu. Kalau saya lihat sudah lepas kontrol, sudah menunjukkan arogansi yang nggak jelas. Kalau saya manusia yang punya nilai, ya, terlalu kecil saya nanggapin orang-orang seperti kayak gitu. Ya, kan saya sudah dengar juga hati-hati dalam berbicara. Ya, siapa yang membackingi jenderal aja saya copot. Ini hati-hati, mulutmu harimaumu. Suatu ketika kena ke substansi kamu akan kena. Ya. Ini sudah nyamber kepada predikat, apalagi di Mabes Polri, kepangkatan seseorang sudah kau sebut. Kapolri aja nggak berani ngomong saya copot kamu, emang kamu siapa yang copot orang? Ini kadang-kadang bicara sudah keluar daripada konteksnya. Hati-hati ya. Semua tuh jangan pikirin semua tuh apa yang kamu sampaikan sudah tidak nilai, disaring oleh Mabes Polri. Saat ketika terjebak kamu dengan critical pointnya, kamu akan korban nanti. Oh silakan. Saya sudah bilang, jangankan satu Hotman, 1000 Hotman lu kumpulin dari Sabang sampai Merauke, ya. Hotman Paris, Hotman London, Hotman Prancis, ya, Hotman Lenteng Agung, lu kumpulin semua tuh Hotman di situ ya. 1000 Hotman sekaligus nggak akan menang. Karena kenapa? Lu kagak ngerti hukum pidana. Aduh, ya, lu boleh jadi dokter, tapi kalau orang sakit jantung terus lu dokternya dokter kelamin, apa urusannya? Apa keberani orang dokter jantung dibedah jantungnya sama dokter kelamin ya? Jadi hal yang sama, Hotman itu pengacara pilot ya. Kalau orang bangkrut atau mau dibangkrutin ke dia dah di situ ya. Dia memang tukang bikin bangkrut perusahaan itu ya. Nah, tapi kalau pidana ke Alvin Lim, karena pidana selama ini Alvin Lim yang paling jago, semua orang juga tahu. Alvin Lim yang paling jago. 1000 Hotman dia tidak takut, katanya gitu ya. 1000 Hotman dia tidak takut. Alvin Lim yang paling jago. Wow, ya kita tunggu saja. Kalau kita lihat memang Alvin Lim ini ya kalau berbicara memang dia berkuar-kuar dan
keluar ya tanpa disaring. Memang apapun yang dibahasnya selalu begitu ya. Tapi itulah ciri khas daripada Alvin Lim. Kita pengen tahu ke depannya seperti apa ya. Apakah laporan dari Mbak Novi akan dilanjutkan oleh pihak kepolisian? Kita tunggu saja. Assalamualaikum.